Kalau di SMK 2 itu kan memang rata-rata dan kebanyakannya ikutnya Sakawira Kartika. Iya, memang arahnya ke sana. Nah, kalau sampean Karena pelatihnya tentara juga di SMK 2. Jadi banyak mengarahnya ke Sakawira Kartika. Kalau aku kan di Bayangkara nih. Bayangkara. Angkatan berapa nih Bang? Bayangkara. Cuman ada di satu momen lah gitu kan. Waktu latihan, kenapa jadi KD 4 lagi itu? Karena ada yang menyambet. Kenapa tuh? Apa tuh? Oh ini lain sakanya, lain gabungan. Kita jauh gitu. Ada dengaran Pak kali. Kami punya Badan Pawal Batu Benawa. Siasatnya benar. Tapi kan uniknya di SMP 5 SD atau yang dulunya dikenal SMP 1 Batu Benawa punya beberapa hukuman yang berbeda atau tidak sama lah dengan yang lain. Kalau yang lain kan cuma push up, merayap, gulung yang meningkatkan kekuatan fisik. Kalau di sini ada yang namanya tuh hukuman kolam pintar. Welcome to Assassin Mania. Sekali menjajak, haram menyinta. Bersama kami di Cantuy Canda Santuy. Hari ini kami kedatangan tamu berikutnya. Kalau kemarin ada pelatih dari SMP 5 SD Kak Fauji Rahman. Hari ini kita kedatangan tamu yang ganteng sekali. Oke. Jauh-jauh dia kesini loh. Dari Tanjung. Kamunya ujian orang Banjar tuh bungasnya tuh karena kau ditawar. Nah, itu kita sambut bersama Fikri Dayat dengan panggilan Cici. Oke, Dapat di mana ini datang Salimang lah. Kayak apa kabarnya? Lawas ke tamu kita. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih jomblo kah? Oh, banyak penontonnya lah. Iya. Kan ya. Abang dan mau lipat diri nih. Tuh jarang geser aja gitu. Oh iya, geser. Sutradara. Oh ya Pak, datang ke sini tadi teh. Hanya hari ini kah? Boleh mulai Tanjung. Oke, pokoknya. Kayak apa perjalanannya? Kan. Oleh jam berapa Kak mulai Tanjung ke sini? Dari hari ini. Habis balik begawi langsung ke sini depan sampainya jam 10 siang. Jam 2 jaman lah mulai sana sini. 2 jam, ada 2 jam. Oh iya, lo sebenarnya punya 2 jaman ya lo lah. Jadi hari ini nih kita akan bicarakan tentang hari ini kita bicarakan tentang cerita masa pramuka. Jadi mulai dari masa pramuka, mungkin kalau ikut dari SD akan kita ceritakan dari SD, SMP, SMK sampai sekarang apakah masih aktif di pramuka atau kada. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Iya, oke, pertanyaan pertama. Kapan kakak Cici ikut pramuka? Tidak Cici, Bang. Apa? Kakak Birui. Kakak Stephen kah? Itu kan Stephen. Oke, kakak Fikri. Oke, kakak Fikri. Lanjut Kak Fikri. Sejak kapan ikut Sejak pramuka? kapan? Dari awal maksudnya tuh. Dari awal. Kalau mulai aktifnya pas di SMP, tapi kalau udah mengenal tuh dari SD gitu. Tapi SD tuh cuman sekedar aja melihat, tapi perasaan kuliah gitu panas lapang gitu. Jadi kada sempat aktif tadi SD, cuman sekedar mengenal aja. Tapi kalau dari SMP tuh udah mulai aktif karena paksaan. Oke. Oh jadi memang di SMP ini dari zaman Kak Fauji, zaman Cici, zaman Fikri, paksaan berataan kan lah. Karena kan yang memaksa Boji juga dulu. Oh iya siap. Oke. Wajar. Jadi pas SD tuh sudah kenal dengan pramuka, lalu Sudah. SMP baru ikut pramuka. Itu mulai kelas 1 kah ikutnya tuh? Dari kelas 1. Iya, dari kelas 1 SMP. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 Sampai lulus. Ada mogokkan kada? Misalkan kelas 2 kada aktif, kelas 3 aktif lah. Enggak, dari kelas Berarti 1 kelas 1 sampai sampai kelas 3 full. Oh iya. Ini pemandannya bahasa Banjar bahasa Indonesia. Sebanjar ya. Terserah aja gini lah, biar Serah aja. senyaman mungkin. Kayak pasrahan orangnya lah. Oke. Ada boleh bintang tamu manuk.
Oke, kalau selama 3 tahun berpramuka di SMP, pernah lah ikut lomba atau ajang-ajang giat tentang kepramukaan? Pernah. Dari kelas 1 tuh sudah kelas 7 lah, SMP kelas 7 lah. Kelas Kalau 3. setuju. Sudah udah 4 lomba tuh suah. Langsung berlomba. Udah pernah 4 lomba tuh suah. Oke. Suahan. Kau lomba kau apa kau? Lomba apa? Itu pertama tuh kelas 7 tuh 4 lomba LT3 dulu. LT3. Tempatnya di SDN 1 Paget betul. LT3 tuh kecamatan. LT3 sama Jamcap. Jamran dong. Jam- Oh, jam cap. Jam cap. Oh, iya. Kelas 7 iya. sudah langsung 4 itu. Langsung di apa? Iya, langsung terbuat di peserta situ lah. Menang. Nangis. Oke. Selain dari LT3 atau jam cap, pernah lah ada lagi kegiatan-kegiatan yang diadakan dulu tuh? Terus kalau mengalir ke kelas 2, kelas 3 banyak kayak misalnya hari ulang tahun pramuka yang diadakan di KC, misalnya program di KC, tempatnya di lapangan pelajar. Oh, tingkat kabupaten ya? Iya, tingkat Kabupaten, kabupaten. oke. Kayak Jemran Jamran kan ada pernah rasanya kan pernah ya, udah pernah. Cuman kayak sekedar ya gitu-gitulah. Nah, soalnya pas Jamran itu ada di Batu Benawa, kita sudah lulus ya lah. Iya, sudah lulus. Nah, kita sudah tetamu kayak itu. Kita lah. Oh iya, kan kita seangkatan, cuman beda sekolah ya lah. Kalau nyano apa kegiatan-kegiatan di dalam yang terkecuali dari lomba? Entah itu kegiatan pelantikan, ya lo weight game, jurit, ada lah, pernah ikut. Itu 4 harus gitu. Kayak weight game, pelantikan itu selalu 4 keriswa tertinggal. Karena menurut apa rame lah gitu. Rame. Emang kegiatannya diapain Pian sampai merasa rame kayak gitu? Iya. Kalau titik ramenya atau anu itu kita tahu, cuman tergantung apa ketujuh aja umpat kayak itu nah. Awalnya memang dari paksaan umpat tapi lawas kelawasan ketujuh gitu. Oh iya, jadi dipaksa akhirnya K7 ya. Iya gitu. Sama kayak datang binian kan Atau tamu binian Binian. dipaksa ya lah, paksa. paksa cinta ujung-ujungnya. Waduh Berarti sih. yang ada nih kayak 7 lah. Yang ada nih emangnya. Kalau kisah cintanya emang ada lah di pramuka ketika di SMP dulu. Nah, itu juga. Itu alasan pertama tuh kenapa tempat kegiatan pramuka dulu kan. Karena Awal tuh memang ada yang di KTJW lah biasanya gitu. oh iya. Oh, ada yang di K7 dulu. Kalau kami tahu siapa ya. Yes. Biar penonton kadang Inisial aja. Kalau inisial kena banyak yang tahu kan. Karena udah banyak yang tahu lah, tapi sopan juga nyampe di sini bisa gitu. Oh iya. Oke, ayo kita minta tebak-tebakan, yuk. Oh, jadi ikut pramuka itu awalnya karena terpaksa, namun ada yang dikatujui di pramuka jadi ngalir gitu. Iya gitu. Sempat jadi lah, Jadi maksudnya sempat jadian gitu. karena kan kalau di pramuka tuh dilarang pacaran gitu. Siap. Oh berarti cinta dalam diam ya kan? Ngeri. Kita dalam diam. Karena kan ini manjarki Pauji juga tuh. Oh, ini sampai datang alasannya Pak Uji nih, sampai datang alasannya Pak Uji nih. Kacau ini. Karena kan dulu melatih aku sempat Pauji, sempat Pauji juga yang melatih. Jadi sampai wah ini tergabung lah tetap. Metode latihan Pak Uji dulu kayak apa? Apakah keras, sedang, atau santai, atau seperti apa? Kalau dibedakan wah ini jelas jauh bedanya. Jauh bedanya. Dia terletak di bagian mananya tuh bedanya tuh? Maaf nih Ji. Kita maaf dulu. Pak Uji sedang tidak menonton di sini, jadi aman aja ya. Maaf Ji. Karena kalau dilihat dari wah ini lawan dulu tuh kurang terprogram latihannya. Maksudnya cara latihannya masih kurang terprogram lah biasanya kayak misalnya kegiatannya harus kayak apa tuh masih ya gitulah mungkin. Bingung dia menjelaskannya cuman kada zaman jurusan bet gitu. Memang kalau di masa tempo dulu untuk kegiatan kepramukaan ini untuk perlombaan itu tuh
kada ada pastinya ya Lola tiap tahun tuh ada atau kada. Iya kayak itu. Jadi untuk menentukan tujuan tuh agak susah. Tapi sekarang alhamdulillah beberapa sekolah tuh berlomba-lomba gitu untuk mengadakan perlombaan. Entah itu untuk menarik siswa baru atau untuk ketenaran nama sekolahnya sendiri. Itu kan zaman SMP, zaman SMK bang gimana tuh? Aktif atau tidak tuh? Win ketua ambelan SMK 2. Ambelan. Wah kade. Oh kada. Dulu sempat kalau di SMK sempat umpat pramuka. Sekolahnya di mana dulu sekolahnya? Sekolahnya. SMK TET gitu. SMK. SMK Dubai ya. SMK Dubai. Oh, aduh jauh. SMK 2 Barabai. Oh, siap. Ada yang sekolah? Di SMK 2 ikut pramuka aktif. Sempat umpat, cuman kan kalau di SMK tuh dulu lain jurusan lah kasarnya kan gitu. Dulu sanggarnya lain. Kalau aku kan sakanya tuh lain gitu. Jadi di sana tuh tergantung saka empatnya. Kasarnya kan kayak itu. Kalau di SMK 2 itu kan memang rata-rata dan kebanyakannya ikutnya Saka Wirakartika. Iya memang arahnya ke sana. Nah, kalau sampean Karena pelatihnya tentara juga di SMK 2. Jadi banyak mengarahnya ke Wirakartika. Kalaunya aku kan di Bayangkara nih. Saka Bayangkara. Oh, angkatan berapa nih bang? Bayangkara. Senior berarti lah. Senior. Iya. Di Bayangkara itu tuh mulai kapan kan masuknya? Umpat di Bayangkara tuh dari kelas 2 SMP. Kelas 2 Bayangkara. Cuman umpat tuh karena memang dibuai kawan, lalu memang bisanya umpat ini aja gitu. Karena kan dulu kayak kekurangan transportasi lah kan. Jadi umpat ini aja, bilanya masuk bila kata gitu. Sempat diumpat pelatihannya suat umpat juga, tapi katanya kadaktif lagi jadi umpat kadaktif juga lagi ya. Karena memang keterbatasan transportasi di situ. Jadi di situ umpat dapat pelantikan, dapat lambang, pasang lambang di pramuka, di baju pramuka. Umpat nih kegiatan di SMK, umpat di ambelan lah. Kalau suara masih dipakai, cuman ada di satu momen lah gitu kan. Waktu latihan kenapa jadi kada umpat lagi itu kan ada yang menyambet. Kenapa tuh? Apa tuh? Oh ini lain sakanya, lain gabungan, kita jauh gitu. Oh iya. Di situ ampehnya tuh. Padahal kan kada cocok sama kayak itu karena situ kan sekolahan lain saka, tapi tetap diulahnya perbedaan di situ. Jadinya jadi ada kayak berkelompok-kelompok jadinya kan. Iya gitu. Karena memang lumayan keras juga kan, apalagi dulu kan persaingan antar saka itu tuh memang terjadi kesenjangan terus dari dulu, entah itu dari Wirakartika Bayangkara Mertiusada ataupun sebaliknya juga. Belum menyatu lah dulu masalah saka. Oh jadi dulu tuh tadi pernah ikut lomba LT dan Jambore cabang gitu. Jambore cabang. Di tahun berapa? 2015 mungkin. Kalau kelas 7. 2000 kalau kelas 7 lah kita kan seangkatan 2012 berarti lah. 2012 ya. 2012 itu. Tapi kalau SMK tuh walaupun kada aktif lagi tapi suaju 4 jam-jam. Anda sampai dikirim ke Banjar lah soalnya mau wakil kabupaten. Oh, siap. Alhamdulillah. Bujur garang nih kabarnya tuh. Soalnya kita seangkatan aku ada sama mendengar kabar. Soalnya itu di Banjar itu kayak mewakili nama lombanya itu pembentukan karakter gitu lah. Cuman dari pramuka yang jadi dari dari Banjar itu Warda. Oke. Dari DKD. Dari DKD-nya itu mewakili HST berarti? Mewakili HST lah sih. Oh siap. Buban provinsi ya Len. Iya. Tadi ketika SMK 2 itu pernah 4 lomba lah lagi, walaupun ada terjadi pengelompokan geng-gengan kayak itu, pernah lompat lomba ketika di SMK. Sempat kalau di SMK tuh kada rutin latihan, cuman langsung dipilih guru kayak itu. Oh ini pikir ini aktif pramuka, udah umpat tangan lomba gitu. Sistem cabut ya lah. Cabut kayak itu. Sempat umpat di perlombaan SMP 1 LKBB itu. Oh iya. Oh, aku pernah jadi itu tuh. Cuman menangis juga bang.
Iyalah, kami dapat piala. Oh, sombong. Kenapa SMK 1 SMK 2 ya? Dulu tuh kan kita seangkatan nih. Dulu tuh rasanya tuh sumpah jam cep aduh kok di nyaman pikirin aja cici lah. Ya serah aja. Dulu cici aku sumpah jam cep ya lah. Ini adalah pengakuan aib. Sumpah jam cep pas SMK. Ini baiklah dibongkar aja ini. Oh iya. Karena kan apa? Aib lah itu ngarannya. Ada baik Santai itu aja. keburukan Buahnya lah, debat dulu. Cuma sebenarnya sudah lulus. Sudah lulus SMP ya Lola. Sudah lulus dari SMP, terus ada kegiatan karena Kegiatannya tingkat SMP. SMP. Tapi Ikam sudah SMK. Sudah SMK. Berarti penegak ikut ke Penggalang. Cuman ya akal-akalan gitu lah. Dan lucunya lolos. Udah ketahuan. Ada akal-akalannya nang harap. Ada ngarap Pak kali. Kami punya Badan Pawal Batu Benoa. Siasatnya benar. Tapi kan karena moha kami moha anom juga masih kan. Awet muda lah. Jadi punya peserta, aku panitia. Lain kayak ini kan ngurus semuanya. Ayo aku 2003 lahir. Aku 2004, ini 2002. iya. Penuhnya. Doanya. Iya ada bapak kalah. Kalau sesudah di SMK 2 tadi, di SMK 2 kan kurang lah aktifnya lah, tapi tetap ikut berjalan. Sekarang masih ikut pramuka atau tidak? Kalau Dalam artian aktif lah. Aktif maksudnya. kalau mengikuti kegiatan yang rutin ada lagi Pak. Ada Cuman jadi anggota lagi. Ya. kalau di sini entah dianggap atau kadar tahu juga. Cuman kayak madang-madang di sini lah kayak itu. Iya gitu. Oh ini waktu SMK tuh aku pikir kalonya aku lulus SMP, empat di SMK pulang, sedangkan SMP aja aku lapar dihukum makan sudah SMK dihukum makan pulang. Iya. Ya kamu beli ke SMP, kamu mau makan kan? Aduh, siap. Pembalas. Dihukum makan ini nih yang kayak apa sih dihukum makan tuh maksudnya? Balas Dan dendam karena aku jadinya. pribadi karena terlalu kardio diatur gitu. Ya, sista jiwanya bebas, jiwa Iya, bebas. anak bebas gitu ada terikat atau dia atur tujuh. Oh, makanya sampai sekarang masih belum punya hubungan dengan cewek gitu. Oh, Oh ya, sorry. Bisa. Jadi ketika SMK tuh kada aktif di SMK tapi berbalik ke SMP. Bukan untuk menghukum ya lah, tapi mendidik generasi-generasi yang baru. Iya, kasarnya gitu. Lembutnya kayak itu. Ya, Lembutnya kayak itu. Nah, berarti sekarang ini masih aktif pramuka. Iya, kalau kegiatan rutinnya tidak terlalu karena kan begawi jauh. Iya. Jadi kada terlalu kawan datang gitu kan. Jadi paling sesekali lah datang apabila ada waktu luang hanya kawan datang ke sini. Gitu aja. Fun fact-nya, fakta menariknya untuk podcast ini sendiri penggagas utamanya adalah beliau. Jadi mungkin karena beliau nih kangen gitu lah, ada kawan di Tanjung ya loh. Jadi kayak pacarannya mengumpulkan kita ya boleh nangka ini. Nah ini gagasan beliau. Tapi walaupun ini kan tetap gugup aku sih. Ini nama usul, ini sabatang dulu aku aja. Manisan, sabatang manisan. Oke. Ya lanjut untuk berikutnya pesan. Oke, lanjut ke pesan. Momen terbaik. Itu kan contreng sudah. Itu contrengan jadi sama ya, malam. momen terbaik atau terburuk. Oke. Lanjut. Momen terbaik lah dulu, momen terbaik dulu. Baru terburuk momen terbaik. Di saat sampean nih pramuka di SD, SMP, SMK. Mulai dari bawah gini lah, SD kan mengenal tadi. Yo SMP aja gini SMP. Kalau momen terbaik Saat SMP. Ketika Ikam apa? Iya, Kan? ketika apa? Atau ketika lomba atau perkemahan, pelantikan, weight game, apa maksudnya momen terbaik? enggak ada Bang. Cuman Bola tenda atau bola pioneering? enggak cuman momen terbaik tuh pas didapat tuh pas sudah lulus di SMP lah udah di SMK kada terlalu aktif cuman berbalik ke sini kan di situ aku dapat momen terbaiknya tuh Apa tuh? Ketika Ketika saat jadi purna apa? ada diberi kesempatan Pauji oleh Pauji mengajar di sini lah itu momen terbaik tuh. Waduh, Iya. goks. Masih
masih memberi kesempatan kan ada wewenang di sini gitu. Itu momen terbaik perasaan. Jadi dulu yang dihukum, habis itu ikut pramuka terpaksa, tapi ketika lulus ternyata diberi kesempatan untuk memberikan ilmunya ya Lola. Iya gitu. Lah momen terbaik Sedap, tuh sedap. ada juga yang bisa. Dulu kan waktu SMP tuh di barisan kan paling curut rasanya. Pakai bahasa yang kau dimengerti lah, paling curut tuh ya Pak. Aduh paham lah paling curut kan. paling belakang sebelah kiri. Artinya kan paling gak terlihat gitu nah. Itu waktu SMP di barisan kayak itu. Nah, Paling belakang, paling sebelah kiri, artinya paling halus. Paling rabai sama rabai aja biasanya. Paling betai lutung gak gitu. ayo berdua ini dasarnya, jadi bahasa Bunnya tuh punya kode-kode tersendiri gitu. Jadi hanya beberapa orang yang paham. Nah di situ karena itu kenapa menurut itu dari awalnya berdiri paling belakang, Ya paling curut tadi. ya paling Ya jadi ke Paling muka. paling muka di banyak orang gitu. Nah Ya, itu paling momen terbaik lah. sudah. Beri kesempatan di situ duduk di paling berdiri di paling muka di tengah banyak orang gitu. Kalau boleh tahu ketika Ikam melatih nih ya Lola. Itu tuh Ikam adalah pelatih yang seperti apa? Apakah keras, sedang atau santai? akui diri seorang ya. Jangan bohong ya kan. Jangan berbohong karena kami tahu semuanya. atau Ika keluar kami mengisahkan. Pelatih yang kayak apa Ikam? Ikam pelatih yang kayak apa? Kalau waktu melatih sedikit menyesal bang sejujurnya. Kenapa tuh? Karena pikiran dulu kan masih anak plastik ya lo. Iya tadi kan betai lutung masih ya. Masih anak plastik ya. Bahasa 2015 kak anak plastik tuh lah. Apa bahasa ini apa? Kak anak piak. Kenapa? Kayak pikirannya tuh pikirannya tuh supaya didengar kita harus keras kayak tuh. Oh jadi Dulu. pelatih yang keras ya lo. Kada keras bener juga. Kada usah merasa so baik. Ya. Tapi mau tambahkan keras daripada tegas gitu. Oh keras daripada tegas. Iya, tapi di situ aku belajar apa karena itu kan walaupun terlalu keras kada baik juga gitu. Terlalu keras kada didengar juga. Di sini kan belajar aku kayak Pak bepandir gimit tapi tetap didengar gitu. Udah belajarnya dari situ udah alhamdulillah dapat lah. Di kalonya di SMP ini nih ada beberapa Ini coba mau betakun nih jangan sampai mana. Aku mau pertanyaan aja ini menyambungnya. Nah itu. kalau di Kami berbagi sudah tadi. uniknya di SMP 5 ST atau yang dulunya dikenal SMP 1 Batu Benawa punya beberapa hukuman yang berbeda atau tidak sama lah dengan yang lain. Kalau yang lain kan cuma push up, rayap, gulung Iya, yang lari, meningkatkan kekuatan fisik. Kalau di sini ada yang namanya itu hukuman kolam pintar, di mana itu yang dihukum atau diuji adalah mentalitas dari para anggota kita. Nah, itu yang mengusulkan dulu ketika beliau melatih. Nah, itu dapat dari mana inspirasinya itu? Kolam pintar. Hubungan ayat 6 buruk. Kolam pintar sudah dibicarakan mulai episode kemarin ya, Lola. Kolam pintar. Jadi masuk ke kolam gitu supaya pintar. Nah, itu inspirasinya dari mana itu kolam pintar itu? Susah. Dulu debat kolam pintar tuh dari apa? Sumpah pendidikan satpam. Oke. Di pendidikan itu kan di situ debatnya hukuman kolam pintar karena dari situ Berarti aku bawa ke sini. berarti di sana pelaku lah atau korban kan di sana? Di sana korban, di sini aku pelaku. Oke. Gitu. Jadi hukumannya bukan hukuman, nah pendidikan yang seharusnya diterima oleh seorang satpam diterapkan kepada seorang anak SMP supaya mentalnya kuat ya Lola. Tujuan kami baik pemirsa, tujuan kami baik, walaupun dengan cara yang buruk. Yang suah masuk kami tahu apa? Karena kami tayangkan videonya untuk hukuman kolam pintar seperti Iya. apa ya. Nah. Oh, kada jadi. Oke. Jadi momen terbaiknya tadi adalah ketika diberikan kesempatan untuk melatih ya Lola. Iya di situ. Dan ketika melatih pun punya banyak pengalaman dan punya banyak dapat pelajaran. Momen terbaik. Kalau yang terburuk seperti apa tuh? Adalah Kalau buruk merasa ada deh bang.
Oh, kada ada merasa motivasi. lancar-lancar aja waktu kegiatan, gak ada pernah yang mau nonton episode sebelumnya kan gak pernah ada yang anak mati atau apa kan. Iya. Aku menira bauji Kada ada orang mati ya lawan lah. atau kejadian hal buruk yang gak ada diduga, gak ada pernah gitu. Jadi rasa gak ada yang buruk. Alhamdulillah ya Lola. Alhamdulillah lancar aja terus. Walaupun sedikit kadang-kadang sesuai rencana tapi masih kau diperbaiki, nggak ada terlalu fatal kesalahan. Oke, kita lanjut pertanyaan Kan ini kemarin skrip aja. pengalaman. Oh, ini pengalaman membina. Oke. Pengalaman membina. Nah, Kalau kan pengalaman tadi kan sudah tadi. pengalaman melatih. membina, melatih ya lo. Pernah lah melatih selain dari di SMP. Nah, ya di SD, terus SMK. atau Pernah di itu? mana maksudnya? Gimana tuh? Gimana? Di salah satu SD di Batu Benawa. Boleh disambut Bukan Oh, apa-apa, sudah sebut merek Bapak, aja silakan, apa-apa. silakan. SD Batu Benawa. SD SD apa? SD IPIL kah? SD satu Haliau kah Pak? Oh, SD satu. Oh, SD Oh, Haliau. SD Halia. Nah, Oke. iya. Di situ merasa senang bener Bang itu. Karena itu hanyar-hanyar melatih langsung bisa bawa piala gitu. Wah, jadi rasa senang banget kayak itu. Sombong berarti lah pada diri. Bukannya sombong. Takabur. Cuman di situ manangku kegiatannya aku ketua pelaksananya aku untuk ngelatih. Oh iya. Iya. Nah, nambah ya. Pas aja orang ketua DKR dulu berarti nya. Iya. Oh, inya ketua DKR, ketua pelaksana, inya melatihnya menang. Wah. Tapi kan ada kecurangan yang ditemukan lah jadi jadi rapi tertutup tuh. Oh, berarti pernah sempat jadi ketua DKR lah. Wah, mana nambahi pertanyaan. Yalah. Kadang nih kami supaya penonton nih kada penasaran tuh nah. Sempat jadi ketua DKR sempat. Cuman kan Mulai 2000 berapa tuh? kalau periode kerjanya tuh Setahun. Kalau jadi kecamatan itu setahun aja, padahal kalau sesuai aturan kan 2 tahun. iya enggak 4 tahun. 4 tahun cuman sempat menjabat tuh setahun aja. Karena tahalang itu pas kelas 3 Bang, kelas 3 SMK diangkat jadi ketua DKR, pas sudah lulus langsung begawi. Nah di situ udah kata kawa lagi mah anut. Kebetulan begawinya jauh juga, jadi kata kawa membagi waktu di sini lawan begawian gitu. Semasa sampean menjabat ketua DKR pernah mengadakan kegiatan apa tuh? Yang tadi Batu Benawa nih. Pernah dulu kan ini pesertanya ya Peserta apa nih? yang PBB dulu kan. PBB apa nih? LKBB lawan Sanawiyah dulu bisa. Oh, PBB variasi. Iya variasi lah itulah, ingat juga lagi nahan. Variasi atau Variasi itu zaman siapa? Orang Karatau tuh siapa? Jenol itu. Ya Jainul. Sampean tuh perkemahan rasanya. Sehari atau Enggak, pas PBB juga, LKBB sekali. Ini kok kurehing aja nih juga Bang dibantu. Diinget ya. kan ada aku kan aku merasa di sini PBB variasi aja. Kan cuman Rahma Alon Sumur tuh iya lah. Iya zaman itu oke. Aku merasa non bun transplit. Siapa lah Malon Sumur? Ada Iya, tahu lah Malon Sumur. yang kawin non Iqbal ini. Nah, itu. Oh. Iya. Iqbal Bang. Datang teman tuh kawinan Iqbal. Rasanya ulang. Nang membawa kado setrika kada bebungkus lah. Yang nggak tahu jadi tahu sumpah. Tahu dijebak aja itu. Oke, berarti ada pernah satu kegiatan apa? Pernah. Ya, yang LKBB itu. LKBB Sempat itu di sekali merasa ingat itu aja Bang sekali. sekali aja. Sekali itu habis itu udah ada lagi. Ada lagi. Banyak sebenarnya kayak program kerjanya sudah dibentuk, sudah cuman sempat tegawe itu aja. Karena kan masa jabat cuman bisa jabat setahun aja semalam. Langsung ada panggilan begawi langsung begawi gitu. Nggak ada kawal lagi. Kada kau lagi Iya. aktif lagi ke sana. Kada kau lagi aktif. Oke. Iya, lanjut pertanyaan sementara tukang kada. skripnya menulis pertanyaan lagi. Oke, untuk tadi DKR kan pernah jadi ketua DKR nih. Pas DKR tuh kan kita nih di sini ada SMP sama MTS. Terus untuk anggota sampean tuh pas DKR apa tuh maksudnya dari SMP kah, MTS kah atau SMK Dulu kan dari DKR tuh sempat ada anggotanya. Soalnya kan ini aktif
DKR Batu Benawa nih. Didengar kada ada lagi, tak dengar di Batu Benawa. Kalau kena menonton di sinilah. Ini cara program dia untuk merekrut anggotanya. Oke, lanjut. Apa? Gimana tuh? Dari anggota apa aja? Oke, dari anggota apa aja? Mungkin penonton ingin tahu anggotanya dari sekolah apa aja atau SMK, MTS atau SMP. Yang bisa ikut jadi anggota DKR itu tuh DKR. apakah khusus penegak aja atau Iya, boleh penggalang? Boleh penggalang. Oke. Sebenarnya kalau peraturan resminya kan harus penegak ya loh. Harus penegak rasanya. Ya. Cuman dipikirkan karena di KR Batu Benawa ini kan rancak semat bubar karena yang kulihat tuh ada orang yang sudah masuk SMK yang sudah penegak banyak kegiatan lain gitu, kegiatan pribadi, jadi kada terlalu ngurus di DKR-nya. Jadi sengaja aku ambil dari penggalang supaya tetap di sana aja bagiannya gitu, kada terlalu kemana-mana. Jadi aku rekrut dari SMP atau sanawiyah. Karena dulu ada apa menyebut itu juga kan yang tadi itu. Kenapa kayak apa makanya terpilih gitu? Iya, kan. Itu kan kayak ada pro lawan kontra lo antara SMP lawan MTS masalah DKR di situ. Oke. Karena dulu ketua DKR-nya dulu mulai dahulu sampai aku yang dipilih ketuanya dari MTS terus. Jadi kayak anunya ke MTS aja memihaknya gitu. Dari SMP nggak terlalu. Nah di situ mulai ada nyaman banget Supaya menyeimbangkan ya loh kalau iya, yang- menyeimbangkan jadi jadi bagian. di ulah rapat di situ supaya kayak baiknya kan ya alhamdulillahnya kawan menyediakan seorang dari SMP ketua DKR ya Ketua DKR. jadi kita berhuruf awalnya dari MTS kita balik jadi ke SMP pulang ya supaya kawan merasakan kayak pak anunya tapi dibagi dua pilihan Dua pilihan ya. kalau ketuanya dari MTS wakilnya dari SMP gitu. Jadi kan bersatu tuh. Iya, kalau ketuanya dari SMP, wakilnya dari MTS gitu. Tapi kebetulan dari MTS gak ada yang mengajukan jadi ketua kan dulu. Berarti angkat tangan lah. Iya, katakan Iya, seorang maksudnya. iya. Aku-akuan seorang aja ini. Kebetulan setuju aja jadi sepeda. Wakilnya siapa? Wakilnya siapa ya coba? Tadi kan ketuanya sampean. Wakilnya siapa coba? Siapa emang wakilnya? Bini anak ya? Ini lagi tuh dari MTS kan? Aku kada ingat wakilnya siapa. Oh. Lakinya nggak? Siapa? Siapa oke? Siapa? Ingat. Enggak ingat. Siapa? Siapa? Kan 1 tahun tuh pasti tahu namanya maksudnya orang mana. Siapa wakilnya siapa sih? Lawas, keringat lagi. Jujuran. Ini kadang-kadang ngakunya. Siapa sih wakilnya? Nah ingat siapa sih wakilnya? Siapa sih? Siapa? Diskusi bonya di belakang gitu. Ini kita nggak berdurasi nih. Fakta menariknya lagi, di sini ada ketua DKR pada masanya dan di sini juga ada ketua DKR pada masanya juga ya. Jadi sama-sama ketua DKR. Dibukanya. Dibukanya. Sama-sama Aku ketua jadi DKR. narasumber nih. Nah, orang memang tujuanku di situ anak memajukan dari SMP juga. Karena kan dulu sampai wah ini Bang kalau dari SMP kan masih tahap berkembang belum maju. Tapi kalau dari MTS bisa dibilang sudah maju gitu. Terjadi kesenjangan ya Lola. Iya, di Dari situ aku nak kualitas. kembali kayak apa supaya SMP ini dipandang juga kayak itu. Ada dipandang sebelah mata lah. Iya gitu. Kayak aku ke Ikam ya lah. Oh, set. Itu ya, ini Oke, tukang edit ya. Aduh kan insur pulang. Iyalah. Nah, di situ kau membuktikan alhamdulillah bahwa terbukti lah gitu. dalam balar ini pertanyaannya ini. Jadi aku narasumber ini. Kalau kita dengarkan ceritanya tadi dari ketika SMP lulus SMP ke SMK melatih DKR itu padat benar gitu kegiatan tiap harinya. Apakah mengganggu waktu belajarnya ataupun kegiatan di rumah dari Pian Sauran? Kalau mengganggu bisa terganggu dari Kuitan dulu kan memang dari SMP dulu
kada pernah disetujui buat pramuka dulu di SMP itu. Oh iya, ada dapat restu. Oh, ini menarik ini menarik. Iya. Iya menarik ini kan ini kisah supaya panjang kan nulis. Jadi kan kuitanku tuh kan suah Jumat pramuka gitu. Pernah Jadi, merasakan ya lagi. Iya pernah suah Jumat pramuka juga kayak Pak kegiatannya menghasilkan atau kada kan di situ. Jadi ketika aku umpat pramuka, situ mulai ceramah. Mulai ceramah. Oke. Sampai, wah kan apa umpat pramuka kada jadi apa-apa juga gitu. Ujuk apa kedepannya kada jadi apa-apa juga, kada mau lah karir ikan bagus atau apa gitu. Lawan kada menghasilkan juga. Nah di situ dari rumah. Memang lawan juga ada kegiatan di rumah yang wajib dulu. Yaitu menjagai ading. Nah itu karena Kegiatan wajib karena kalau ditawar tuh menjagai ading tuh. karena dulu kan apa anak yang tersisa yang paling ganal itu aku di rumah itu yang masih sekolah juga. Sisa kakak ada cuman udah lulus udah begawe jadi Berarti kan terlalu kawal. Pula keluarga lah. Mana pula keluarga? Tulang punggung keluarga. Tulang Kan ada punggung. tulang punggung juga Mencari nafkah untuk keluarga. Anda Bentar. cuman yang ganal yang bisa menjaga ading gitu. Oke. Tapi adiknya berapa orang? Berapa bersaudara? Berapa Biar bersaudara? berapa bersaudara? Kalau aslinya masukan ini 9, 13 lah. ada 18. Kada. Mungkin banyak lah, banyak ada bisa diucapkan. Terus adiknya aja gini, adiknya. Yang ada di rumah adiknya. Dulu kan apa? Nah kita kisah dulu kenapa jadi kada dikategori pramuka karena Nah, kegiatan ada bling. dibelikannya. Belum tuntung Oke. Kayaknya kita lanjut lah. Ayo, oke. Di setiap Jumat tuh kan di SMP tuh setiap Jumat latihan pramuka. Ya, Jumat. Kebetulan ada kegiatan witan lah juga yang harus keluar rumah. Al-Bandil ya lo lah. Iya, itu setiap Jumat juga. Jumat. Jamnya sama. Nah, di situ bingungnya. Tapi aku tetap ke arah sempat pramuka gitu. Entah kenapa ada tahu juga tetap umpat turun di sini. Karena kan dulu bedende juga itu. Apa? Karena dulu di sini bila kada turun bedende. Bayar tuh. Tapi ada lah pernah terpikir kayak anak membawa ading kah kayak SMP ya lo. Ading tuh halus dulu. Ada kawan di bawah dalam. Kan Oh kayak begilik anak sini latihan siap gerak kayak gilik sini. Emang ading aja. Ading. kayak warik begini. Yang dulu. Ading. Oh adik. Ada bisa. Dia nyampe dirinya lah. Ada. Ariel kan Stephen kan ya? Nih ngaran samaran aja Iya, ini. Oke. Oke lanjut tadi lanjut. Emang Stephen tuh nama pian seorang atau nama ading? Ading halus. Nama ading. Mulai kali jelas. Oke. Mulai kali jelas lah. Mulai kada jelas. Arahnya kemana kada jelas. Iya. Oke yang tadi. Ading Ya, nama halus tuh ngarep ya. Stephen loh. Nah, ini gandol lah tuh Stephen. Hendak disambutkan terlalu porno. Oke. Ini mulai camur tanyaannya nih. Oke lanjut tadi yang kada diberiakan ya lah. Ada diberiakan dari mamanya ya lo. Karena Karena ada tugas wajib di ya, rumah. wajib di rumah bingung tadi kan. Tapi kan wah ini besar ya lo sudah kada pernah kada. Gandol ada ading lah. Kada digendong lagi kan. Ada di gunung lagi, tapi pas memang SMK tuh mulai SMK memang sudah dibolehin. Karena kada di SMK kan jadi kada disariki lagi itu sudah sedikit menghasilkan lah kayak itu. Ada membuktikan ke rumah pada di sini ada penghasilan juga kayak itu. Nah di situ jadi yaudahlah gitu, silakan aja apa yang hendak ikan empati aja gitu. Sama lawan kuitanku dulu tuh kayak tujuh tuh. Kalau memang kada ada duitnya, apa yang dilakukan tuh selalu lebih baik istirahat di rumah. Iya itu daripada lapar-lapar. Daripada lapa-lapa. Tapi kan sebenarnya kalau memang dapat menghasilkan, pramuka tuh sebenarnya mempunyai banyak cara untuk menghasilkan, entah itu dari upah jasa melatih ataupun dari kewirausahaannya. Dan kami di sini membuka pembuatan plakat untuk kawan-kawan. Oh kada. Sorry. Kenapa udah buka? Oh kada. Tapi aku seperti penasaran nih kami. Berapa? Penasaran loh kalau nih kan masih ada. Aku memang orangnya menarik, misterius, suka menabung. Anda maksudnya nih? Karena kan
lain Purna sini. Maksudnya kan tuh. Lain alumni dari SMP 5 kan gitu. Nah, Apa mulai kamu tertarik empat gabung di sini? Sampean belum jadi narasumber lagi. Karena ini yang ku pandang tuh kenapa kepentingan itu karena kan kalau di sini sekolahnya kita masih tahap berkembang belum maju gitu. Dari finansialnya kan masih kurang. Kok kenapa masih tertarik tempat di sini sedangkan masih di luar masih ada yang sudah maju finansialnya nyaman gitu. Apa yang mulai ketertarikan kamu gabung di sini? Oke, narasumber Muhimin. Oke. Apa itu? banyak-banyak. Banyak. Persisten. Haus. Aduh, oke lanjut. Alhamdulillah. Jadi fakta menarik di sini kepramukaannya ada disebut dengan sistem purna dan kami menyebutnya tuh purna assassin karena pasukan kami di SMP ini namanya assassin. Jadi kalau ikut pramuka di sini lulus dari SMP otomatis disebut dengan purna assassin ya Lola. Iya. Lalu ada timbul satu orang yang ganteng, menarik dan rendah hati. Ada dua, kan kita ada dua. Ada dua orang nggak? Sama Aji. Oh iya Aji Tugu dan lah itu MTS. Lawan aku MTS juga. Aku dulu tuh MTS Darul Istiqamah dan di sana ada sistem purna di sini. Nah, habis itu ketika lulus aku masuk SMK 1, di SMK 1 tetap ulun beliau. Pauji, kakak Pauji. Iya. Habis itu dibawa ke Bayangkara, ikut Bayangkara, dari Bayangkara dibawa beliau ke sini. Di sini ikut bantu-bantu, entah itu bantu-bantu secara melatih, Waktu datang menaguri. Bayangkara sini waktu kami kegiatan apa dulu? Weight game. Oh iya, with game. Nah, ketika di sini ada kegiatan, Bayangkara datang sebagai Tamu. keamanan, misalnya bantu-bantu. Keamanan, Itu kelas bantu-bantu. berapa tuh? Kita kelas 3 saja. Kelas 2. Kelas 3 SMP. Atau kelas 3 SMP? SMK Bang kita sudah. Itu Kita aku seangkatan. peserta di sini. Kita seangkatan, Bang. Pas masih jadi curug kan. Ini Aku anu mah 2003 tadi 2003. ini peserta Eh, ke panitia, aku panitia keamanan membawa Bayangkara. Habis itu di sini karena asik bantu-bantu, lalu secara tidak sengaja dan tidak tertulis terbitlah kata aku juga purna Assassin Mania. Dari sana ikut kegiatan, ikut bantu-bantu sampai sekarang di sini sebagai purna Assassin Mania walaupun tidak alumni dari sini. Iya, cuma kan itu pada dapat tertariknya apa mulai gabung di sini? Nang maula tertariknya Entah dari orangnya kah atau apanya gitu. Kalaunya menariknya di sini aku kada suka hal yang rutinitas atau yang datar aja tuh aku kada ketuju. Aku sukanya ada tantangan, habis itu ada perubahan supaya majunya tuh kada disebut orang ini kebetulan aja bisa maju, tapi memang benar-benar pondasinya kuat. Nah, itulah alasan aku memilih ke SMP sini. Kita punya pelatih yang baik, punya purna-purna yang baik juga. Kan dulu Entah belum itu kan, dengan- kan dulu belum patuh kada tahu entah baik atau kada kan dulu tuh. baik. Orang menjilat mulai tadi ya jadi patahannya. Jadi di sini tuh dulu tuh sistem latihannya hampir mirip dengan sistem latihan di pondok. Sistem latihannya keras, tidak hanya melatih soal pengetahuan dan keterampilan, tapi secara mentalitas juga dilatih. Entah itu secara fisik, merayap, push up, sit up, karaokean. Oke, yang terakhir gitu ya. Nah, jadi dari sana tertarik karena hampir mirip dengan di pondok dan pembentukannya tadi cuma secara fisik, pengetahuan dan keterampilan, tapi juga secara mentalitas. Jadi menetaplah di sini. Gitu. Kalau sampean Bang apa? Jadi mulai tertarik udah jadi purna ke sini lagi. ada ulun sekolah SMP IPIL. Nah, ini harapnya ini memutar pandiri nih narasumber kita nanti takuninnya ya. Kita narasumber jadinya asli. Udah, aku tuh penasaran tuh kenapa akun bergulir ke sini gitu. Mungkin Oke, karena kita- mungkin nanti karena kami jadi narasumber nanti Nah, ini mungkin kayaknya itu jadi membuat kalian penasaran ya. Tunggu saya jadi narasumber. Oke. Tadi kan sudah nih alasan kenapa aku kesini, nari kesini. Nah kita balik lagi. Iya, Kenapa? kenapa? Sudah lulus, Nah. sudah bagawi, Oke. tapi tetap berbuli kesini. Kenapa? Jauh-jauh dari Tanjung. Sebelumnya dari Bukan di mana pernah semambut? Seperti daerah asam-asam ya, asam-asam. Asam-asam. Oh, asam-asam bos.
sampai asam-asam tanah laut Parak berbeda. ya Ade. Oh, Anu di Barna pagi anu nih Pejokongan. taal Oh, parak taal sama-sama taal. aduh asam mana itu teh Pak Heri bulan malam nih kawannya bahaya Wisata malam. Maksudnya tuh ceramah, pengajian, itu yang kami sebut dengan wisata malam. oke Lalu kenapa tadi teh jauh-jauh dari jauh-jauh Tanjung gitu Tanjung datang ke sini? setiap ada perkemahan pelantikan weight game pasti dia hadir dulu tuh pas Kenapa? Apa yang menjadi alasan utama? Dulu Apakah ada yang sebelum kita berpanjat menariknya di sini lah. Dulu sempat aku pikir hendak ampe 4 di sini. pas Karena lulus anak ampe lah ada lagi maksudnya dulu sempat kan masih seangkatanku tuh banyak kawanan. Masih itu terkumpulan angkatanku di situ banyak. Pas buahnya mulai terpisah tuh aku mulai berpikir hendak ampe gitu. Ampe atau kada itu pas kayaknya ada lagi kawan yang sepemandiran gitu kan gitu pikiranku. Tapi lawas-lawas tetamu kayak curut-curut kayak ini kan. ya sialan curut ya walaupun di bawah jauh angkatan cuman tetap sepemandiran nah itu mulai aku nyamannya di sini. Jadi nyaman lawan Are. I love you Kayak ada yang ditutupi apa nih? Apa yang kadang aku tahu tentang boneka berdua? aduh iya. Aku diceritain boneka berdua nah, screenshotannya. sialan HP ku mana? HP kok? Buruk akan warna ini. Mat, HP kok ada kemat? Dah. Oke lanjut Kalau tadi di apa sini kenapa kok jadi tetap di sini? Di luar. Karena aku merasa di sini masih dihargai gitu. Masih ucapanku masih alhamdulillah masih didengar gitu. Contohnya kayak ini kan program ini walaupun aku di sini sudah cuma 4 ngaran aja lah di sini banyak ngaran aja aktif ada lagi. Tapi aku bebandir masih didengar gitu. Contohnya kan kayak ini program ini aku yang mau usul alhamdulillah digawe aja gitu. Ngaku-ngaku. Ini hasil rapat bersama. Ngaku-ngaku meskipun. Cuman kan ide apapun pemikiran awalnya kan aku gitu. Meninggikan Ibu kan mendukung lo nih, mau ada leader lo ini. Oke iya. Bakawan kan ada lo anak. Ada aku ada anak kawan Anak lebih dari kawan. anak lebih daripada kawan Pelanji bunyi ini kan. belum oke Saya didengar kabar harga minyak larang loh. Larang. iya Tapi yang imba dicabut peraturan larang tuh. ini melenceng nih Bagi yang imba vaksin dapat di aluan imba vaksin sekali dapat minyak. Dia minyak. Kira-kira buahnya aku mano membagiakan. oke Buahnya itu membagiakan kan ada nyambat mana? udah oke itu pembicaraan yang tidak penting oke kita lanjut untuk yang kelima karena durasinya ini mungkin tak panjang lah pada yang semalam kita lanjut untuk yang terakhir pesan pesan untuk menonton. Oke. Kenapa harus ikut pramuka? Iya, untuk adik-adiknya yang masih aktif di sini di SMP 5 HST Ataupun adik-adiknya yang masih bersekolah SD dan Oke. kakak-kakak yang masih di penegak. Oke. Lalu Di- orang-orang umum yang menjudge pramuka itu hanya bab panas-panas, tepuk-tepuk dan nyanyian wara. Kenapa sih harus ikut pramuka? Apa yo? apa yuk? Pikirkan dulu lah. Oke. Sambilnya mikirakan, kan tau lah berapa ada warung hanyar kan berakan. Kayaknya kalau dalam kata harus tuh kan wajib artinya tuh. Iya. Iya. Kadang harus kadang mewajibkan pramuka deh. Cuman kalau pengalamanku pribadi tuh aku pramuka tuh kasarnya contohnya kayak berorganisasi lah kalau di pramuka. Di sini aku belajar yang awalnya bepandir tuh supan-supan awalnya kan gitu. Belajar bisa bepandir gitu, bepandir kata di supan lah, tapi kada punya panik kan gitu. Nah, di situ- Kata-kata bagus tuh. Ada tahu di Supan tapi kada punya panik. Nah, di sini aku belajar tapi entah hendak mau mati atau kada terserah gitu. Pramuka tuh aku dapat ilmunya kayak itu. Kartu di supan tapi kada punya panik. Nah, itu yang kita ambil. Udah sikat padat dan Tidak bermanfaat. Iya. Tidak Sikat padat bermanfaat. dan tidak bermanfaat. Oke.
Jadi Pesan. ikut pramuka tuh kada harus ya Lola. Tapi di dalam pramuka banyak hal yang dapat dipelajari. Dari percaya diri sampai kemampuan finansial yang dapat meningkat. Nah di pramuka nih yang gue dapat kedisiplinannya dapat juga, mentalnya dapat juga, fisiknya dapat juga. Fisik oke. Nah itu irangnya ancaman gitu, lapahnya dapat juga, tapi lapah tapi rame gitu. Lapah tapi rame. Oke. Karena kalaunya laki-laki tanpa luka adalah laki-laki yang tanpa cerita. Jadi ketika masa muda banyak-banyaklah coba-coba ya Lola, yang positif maksudnya. Jadi ikut pramuka walaupun dengan keterpaksaan di awal kayak Kak Cici ya Lola, tetaplah coba ikut pramuka. Gitu. Berarti pesan Sidin tadi itu kayaknya dapat pelajaran kayaknya, bukan pesan kayaknya tuh. Iya, kalau Ini pesan dapat mah- pelajaran kayaknya lah. kalau Itu pesan- dapat pelajaran. Karena tahu disupan tapi kena nyupani. Kalau aku pesannya udah apa? mau pesan nih, Pesannya pesannya apa? pesan apa pesan atau kesan kada dapat memberikan gitu. Karena tergantung kayak apa orang menyerap ilmunya aja gitu. Ya umpat di sini mungkin ada juga umpat cuma sekedar umpat gitu, ada juga. Tapi ya kayak itu Bang, kalau positifnya yang aku dapat ya itu. Aku cuma bisa memberikan pengalaman yang positif aja gitu. Kalau pesan atau kesannya nggak ada. Ada. Tapi kalau kita ganti dengan motivasi gimana? Motivasi untuk adik-adiknya. Oke, kita gantilah karena pesannya tuh kada ada. Ayo kita ganti motivasi untuk adik-adik kita. Oke, Kenapa adik-adik harus kita. bertahan di pramuka? Iya, oke. Motivasi untuk adik-adik. Apa tuh? Kenapa harus bertahan? Untuk dari sampean. Apakah ada janji-janji manis yang dianukan? Motivasi. Tetap semangat, tegar. Oh, itu contoh ya kan. Ya udah itu aja tadi. Itu aja. Nah, nah ini motivasinya ya Lola ya itu. Aduh, masa ngopi. Aku tuh paling kada bisa memberikan motivasi kesan atau pesan tidak bisa kayak itu. Oke. Karena kan itu kan sekedar cuma ucapan gitu. Karena prinsip laki-laki itu jangan cuma di ucapan tapi di perbuatan juga gitu. Waduh, siap. Kata-kata buaya, Bos. Cici nih, single dong. Oke, karena sudah 5 pertanyaan kami tanyakan kepada Kak Cici atau Kakak Fikri Hidayat, maka ketika ada pertemuan juga ada perpisahan. Maka akan kami tutup kegiatan ini dengan mengheningkan cipta. Mulai. Aja doa kita aja doa. Kayak mana uang kurang aja gitu kawan. Udah entar. Oke, kita tutup. Sudah, habis belum dia? Habis berapa menit sudah? Tutupnya apa? Itu tulisannya kan Oke. 61 menit, sejam. Hei, gok. Iya. Kesan permintaan dari awal kan aku minta 1 jam ya paling lama. Kalau 51. Oke, kita tutup. Beli lagi di Oke, siap. 3, 2, 1. Kembali lagi di Assassin Mania, sekali menjejak haram menyinta. Tepuk pramuka.